di dunia perekonomian, karena saya sekolahnya di dunia ekonomi, data itu bisa dipelajari. Mereka yang bisa di dunia digital yang bisa meraih banyak pemirsa, beberapa viewers gitu, itu pasti dia mempelajari algoritmanya. Ya, Al-Quran itu algoritma. Itu algoritma. Allah yang tahu gitu. Ketemu lagi dengan saya di Ngobrol Seru. Kali ini saya ditemani dengan sahabat saya, yaitu Mas Tauhid Wijaya dari Radar Kediri sebagai direktur, ya Mas ya? Iya betul. Sebagai direktur. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah Sabu. Alhamdulillah. Saya udah nggak ketemu Mas Tauhid ini kira-kira udah setahun lebih kayaknya. Belum ada lah. Oh belum ada ya, belum ada. Saya biasanya juga sama Mas Tauhid ini diwawancarai, tapi sekarang kita mau tukar pikiran lah. Harus dapat informasi dari Mas Tauhid yang benar-benar, karena ini rajanya literasi. Sekarang ini Mas, banyak anak-anak muda mengatakan dan orang-orang mengatakan, menteri juga mengatakan pentingnya literasi. Sebenarnya literasi itu apa sih Mas? Banyak loh Mas yang nggak ngerti masalah literasi itu. Iya betul Mas Abu. Jadi literasi selama ini dipahami hanya soal kemampuan baca tulis gitu. Padahal lebih luas dari itu gitu. Literasi itu adalah kecakapan atau kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu, dan sesuatu itu segala hal. Makanya ada literasi keolahragaan, literasi kesenian, literasi keuangan, literasi pemerintahan, semuanya. Jadi kecakapan seseorang untuk memahami tentang sesuatu. Sejauh mana kita bisa memahami sesuatu itu, gitu Betul, ya, kecakapannya betul. sejauh mana. Oke. Terus saya mau nanya lagi nih, kalau saat ini digitalisasi ya, Betul. jujur aja sekarang kan semua sudah digitalisasi. Literasi digital itu seperti apa? Ya, literasi digital itu kemampuan seseorang dalam memahami dunia digital. Nah, dunia digital memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sekarang. Bayi yang lahir pun sekarang sudah memegang handphone, dan itu dia terkoneksi dengan dunia digital gitu, sehingga hampir tidak ada satupun manusia sekarang yang terlepas dari dunia digital. Karena itu penting untuk memahami di dunia digital itu ada apa saja, agar orang tidak tersesat gitu. Karena begitu dia masuk, dia bisa menemukan segala sesuatu di dunia digital itu, baik yang bernilai positif maupun yang bernilai negatif. Karena itulah pentingnya literasi. Jadi orang penting memahami di dunia digital itu ada apa saja, sehingga dia tidak salah pilih. Semuanya ada Mas. Semuanya di ada dunia digital. Iya. Dan kita sebagai manusia yang terdiri dari banyak hal gitu. Ada akalnya, ada nafsunya, ada, dan itu selalu bertarung kan. Selalu bertarung. Dan nafsu itu selalu membawa kepada kesenangan, dan ketika itu dituruti kesenangan, dan di dunia digital itu ada semuanya gitu. Dan ketika kita menuruti itu semuanya, ya kita pasti akan bisa jadi tersesat gitu. Kita lupa pada jati diri kemanusiaan kita. Ini Mas, saat ini kita di era pandemi ya. Betul. Kita di Kota Kediri ini mulai pertengahan Maret sampai dengan sekarang. Kalau seandainya ini nanti sampai dengan Desember, dan adik-adik kita khususnya yang masih sekolah atau kuliah ini, kira-kira sampai Desember nanti ternyata mereka harus belajar di rumah, apa yang mesti dipelajari konten-kontennya supaya mereka nggak rugi waktu? Karena kalau di tempat kuliah jelas mereka belajar ini belajar itu dengan dosen, dengan guru dan segala macam. Kalau ini nanti sampai benar-benar sampai Desember, anak-anak belum masuk, konten apa sih yang mesti dipelajari supaya dia tuh untung, supaya dia itu nggak rugi waktu? Betul. Iya, sekolah belum masuk, kuliah juga belum masuk secara fisik, dan mereka diharuskan untuk belajar secara daring gitu. Dan untuk itu karena setiap hari mereka pasti terkoneksi dengan dunia digital. Nah, selain kuliah daring, sekolah daring,
ketika dia sudah memegang handphone atau gadget yang lain misalnya, dia pasti akan cenderung untuk membuka yang lain-lain. Inilah memang yang perlu diliterasi gitu. Perlu diliterasi. Mereka yang mengerjakan tugas-tugas sekolah diselesaikan, tugas-tugas kuliah diselesaikan, dan mereka akan kemudian membuka cakrawala yang lebih luas di dunia digital ini, maka mereka harus bisa itu tadi, memilih dan memilah gitu. Memilih dan memilah mana yang penting untuk dimasuki, mana yang bukan sekedar disenangi tapi juga dibutuhkan. Nah, bukan hanya sekedar disenangi saja, betul, tapi dibutuhkan. Nah, ini kata kunci ini, ya, dibutuhkan. Nah, kecenderungan kita itu tadi saya angkat di awal, karena kita punya nafsu, cenderung kita hanya akan mengeksplor hal-hal yang disenangi. Oke, nggak apa-apa, tetapi kemudian kita harus bisa mencari apa yang dibutuhkan di situ. Nah, saya kira kita bisa melihat hal-hal penting apa yang ada di dunia digital itu. Misalnya nih, di luar tugas-tugas perkuliahan, di luar tugas-tugas sekolah, kita punya banyak hal. Kuncinya misalnya, masuki dulu yang diminati, yang disenangi dulu. Nah, yang disenangi dulu, Nah, setelah yang disenangi, jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Nah, dari apa yang disenangi itu, apa yang bisa diambil manfaatnya, itu yang didalami. Itu yang didalami. Nah, kebetulan nih edisi minggu kemarin Radar Kediri di halaman di rubrik komunitas mudanya, rubrik kamu bikin survei gitu. Kecenderungan responden terhadap apa yang ditonton yang kita survei di YouTube gitu. Nah, apa yang ditonton pertama kali di YouTube. Nah, kita ada hasilnya ini, bentar saya buka. Yang paling gede itu adalah komedi, 37,5%. Komedi. Jadi yang ditonton orang dari hasil surveinya Radar ini komedi paling gede. Lucu-lucuan ya. Betul. Itu berarti kan hiburan. Ya. 37,5%. Baru kemudian yang kedua cover lagu. 25 cover lagu. Nah, itu kan juga hiburan. Orang ranking 1-2-nya hiburan, komedi, lalu cover lagu. Yang ketiga sama ini masih 25% review apa saja, produk review apa gitu. Dan yang paling kecil ini adalah tutorial 12,5%. Tutorial. Nah, tutorial kecil 12,5%. Aneh ini ya. Iya, betul. Artinya ya memang responden survei ini itu dominasinya adalah untuk leisure, untuk kesenangan aja. Ya, hiburan gitu, komedi, cover lagu itu kan ya senang aja. Sebenarnya tutorial yang penting, tutorial apa saja itu belakangan. Orang melihat YouTube pertama kali adalah untuk mencari hiburan. Oke, ini responden kita kebetulan itu usianya 16-17 tahun lah. Perempuan laki-laki sama persentasenya 50-50%. Nah, artinya usia-usia itu kecenderungannya mencari hiburan gitu. Kita nggak menafikan hiburan itu penting, tetapi kemudian waktu sepanjang ini kita asumsikan tadi sampai Desember. Itu sekolah kuliah belum bisa masuk secara fisik gitu. Kan eman, iya. Sepanjang waktu 1 kali 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, terus sampai Desember itu hanya untuk hiburan. Setengah tahun lagi loh Mas, Desember tuh. Setengah tahun lagi muspro untuk hanya untuk hiburan gitu. Tanpa ada sesuatu yang bisa didapat dari situ. Nah, kita tahu sih nafsu itu kalau dituruti nggak ada habisnya. Ya udah selesai, hiburan terus. Tetapi setengah tahun kita nggak dapat apa-apa, eman sekali. Karena itu harus ada sesuatu yang didapat dari kesenangan itu. Saya juga nonton YouTube, saya juga suka cover lagu, saya juga suka komedi. Tetapi dari komedi itu kemudian saya ingin pelajari sesuatu dari situ. Leluconnya apa sih? Kalau misalnya komedinya dalam bahasa Inggris, apa yang lucu dari situ, konten-kontennya apa? Nah, sehingga kita tahu bahan-bahan yang bisa dijadikan lelucon adalah bahan-bahan yang memang punya nilai intelektual tinggi misalnya. Itu menarik sekali. Cover lagu juga saya suka mendengarkan cover lagu itu, tetapi kemudian
biasanya itu menjadi inspirasi bagi saya untuk membuat tulisan. Oh. Karena apa, misalnya dari lirik saya tidak berhenti di apa leisure tadi, itu tidak Iya. sana ya oke terhibur, tapi kemudian saya pelajari liriknya. Liriknya ya. Liriknya, oh maknanya begini, baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia, maupun saya juga suka lagu-lagu Arab gitu. Ya, oh maknanya begini gitu. Nah, sehingga itu kemudian jadi perenungan. Nah, dan itu biasanya akhirnya saya jadi tulisan misalnya. Saya yang salah satu tulisan terbaru saya yang terinspirasi lagu itu lagunya Coast Plus. Saya juga buka YouTube gitu. Apa tuh? Yang apa? Lagunya Coast Plus yang apa Coast dulu? Plus tahun 76 itu ada Pelangi bukan. atau Itu lagu Jawa, Mas. Kekasih. Oh, Lagu Tol Jawa. Jaina. Ya termasuk itu Tol Jaina. Nah, ada lagunya ya Allah saya sampai lupa. Apa nih? Ada yang bisa ngingetin? Apa ya? Roda urip kaya roda itu. Nah, Oh. itu tulisan itu terinspirasi dari lagu Coast Plus. Urip kaya rodo ya. Ya, urip Berputar kaya ya, ya. dari kadang di atas Yen kadang dong di yang bawah. dhuwur Nah, aja sembrono. Iya, Nah, iya. itu dalam sekali maknanya. Nah, itu saya dapat dari cover lagu. Nah, tentu kawan-kawan misalnya teman-teman generasi milenial yang seusia itu jangan berhenti di situ dong. Jangan berhenti di situ, jangan berhenti di komedinya, jangan berhenti di cover lagunya, tetapi ada apa di balik itu. Oke. Ada apa di balik itu? Misalnya ya kalau komedi bagaimana bikin konten yang menarik tentang komedi. Kalau cover lagu bagaimana Caranya membuat komedi yang baik, betul sekali. yang bisa viral, Betul. yang bisa menghasilkan. Betul. Nah, kayak sekali gitu ya. Ya. Berarti kan harus dibalik tadi, kalau umpamanya komedi lalu cover lagu, review, tutornya harusnya di atas. Naik, ya. Nah, ini tips ini buat anak-anak muda nih. Tipsnya harus pelajari tutorial kan, berarti seperti itu. Betul. Oke. Ya, mereka suka masak. Berarti gitu. bisa dikatakan Mas Tauhid tadi membuka data yang beliau punya nih, itu data tuh. Betul. Nah, data itu kalau di dunia perekonomian, karena saya sekolahnya di dunia ekonomi, data itu bisa dipelajari. Sekarang pun juga semuanya mempelajari data ya. Betul. Kebiasaan orang tuh harus bagaimana. Iya. Nah, seperti itu. Nah, ini benar nih, datanya adalah, jadi kita mesti harus belajar tutorial. Orang-orang yang jadi bisa dikatakan mungkin seperti ini, Mas. Orang-orang yang bisa bikin video yang bagus, bikin yang viral, yang apa, itu karena dia belajar dari tutorialnya. Jadi seperti itu ya, kira-kira ya. Mereka yang bisa di dunia digital, yang bisa meraih banyak pemirsa, beberapa viewers gitu, itu pasti dia mempelajari algoritmanya kayak gitu. Nah, algoritma ini kalau kita orang beragama sebenarnya kan susunan dari huruf, terus kemudian angka-angka yang itu nggak, sebenarnya kalau kita nggak bisa dibaca, tetapi itu bermakna sekali. Betul. Al-Quran itu algoritma. Yasin itu siapa yang tahu? Kaf ha ya ain shad misalnya. Ada kan yang dimulai begitu. Alif lam mim ra misalnya. Kalau menurut saya itu algoritma. Itu algoritma. Allah yang tahu gitu. Kita nggak bisa baca. Karena kalau algoritma kan kita nggak bisa baca itu. Tapi bermakna sekali di dunia digital. Nah, saya kira nilai kita sebagai orang beragama, saya kebetulan muslim misalnya, yaitu algoritma kita harus pelajari gitu. Kita harus mau tahu. Itu algoritma yang terungkap di dunia sekarang itu. Digital, dulu orang nggak tahu. Kalau dulu maknanya hanya Allah yang tahu, misalnya Yasin itu maknanya apa di terjemahan nggak ada, hanya Allah yang tahu. Yasin. Nah, kita waktu itu menurut saya algoritma. Dan kita harus pelajari itu algoritma gitu. Misalnya itu sekarang anak muda semuanya mempelajari algoritma itu, Mas. Betul. Karena mereka juga mungkin punya konten, punya apa yang siapa tahu bisa meledak nanti kan gitu. Nah, jadi gitu sih. Dan itulah pentingnya literasi di dunia digital, karena ini filsuf Prancis sih, Mas. Filsuf Prancis sering disebut sebagai nabinya orang postmo, jadi yang Baudrillard gitu. Kalau itu, kalau cara baca Prancisnya gitu,
tulisannya Jean Baudrillard gitu. Bacanya? Yang Baudrillard gitu kan, susah kan. Saya susah ngomongnya. Dia bilang gitu ya. Yang Baudrillard. Itu dia bilang dunia posmo itu informasi membanjir tapi kemudian miskin makna. Nah, itu kan terjadi, makanya di dunia digital itu orang informasi membanjir, bagaimana itu kemudian tantangannya membuat itu menjadi kaya makna juga gitu. Kaya makna dan bisa dimanfaatkan. Betul sekali. Bisa dimanfaatkan untuk kepentingannya itu. Iya. Nah, saya mengucapkan terima kasih Mas karena ini waktunya juga terbatas. Iya. Yang jelas tadi kita dapat manfaat yang sangat besar bahwa Mas Tauhid tadi sudah membuka datanya, walaupun saat ini banyak orang yang melihat hanya apa yang disukai adalah komedi, lalu cover lagu, lalu apa namanya review, tapi yang paling penting tetap kita mesti belajar algoritma, tutorialnya tuh kita pelajari supaya kita paling tidak nanti sampai Desember adik-adik yang mungkin masih belajar ya, atau yang work from home itu tidak rugi waktu. Betul sekali. Ada banyak hal yang bisa untuk memperkaya pengetahuan kita bersama-sama. Saya rasa itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Tauhid. Mudah-mudahan kita nanti ke depan bisa ngobrol lebih panjang lagi. Terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu di ngobrol seru selanjutnya.